Kisah diawali kita diperlihatkan pada tahun 2007. Di negara Estonia, seorang terapi seni bernama Anna memulai hari pertama bekerjanya di rumah sakit jiwa Saren. Baru saja sampai dan bertemu atasannya Dr. Novati. Salah satu pegawai menginfokan bahwa pasien paling berbahaya di situ yaitu Lena Klimer tidak ditemukan di dalam selnya. Alarm darurat pun langsung dinyalakan dan Anna diminta menunggu di ruangan yang aman dengan pintu tertutup sampai Lena ditemukan. Novati pun menjelaskan orang yang bekerja sebelum Anna sempat melanggar protokol dan nasibnya berujung tragis ketika menghadapi si Lena. Di tengah gelapnya ruangan, Anna melihat seorang anak perempuan cantik dan terlihat polos yang ternyata adalah Lena yang sedang memainkan pensil. Can I see? Lena. Untungnya tak lama kemudian Novati bersama stafnya datang mengamankan si Lena. Lena. Beliau menjelaskan bahwa gadis itu bukanlah seorang anak kecil karena Lena menderita penyakit kelainan kelenjar yang membuat pertumbuhannya berhenti di kisaran umur 10 tahun. Dan sebenarnya Lena adalah wanita dewasa yang berusia 31 tahun. Sejak awal tiba di RSJ, Lena selalu memberontak dan ingin bebas. Bahkan dia sampai berdarah-darah karena berusaha melepaskan tali yang mengikat di leher dan pergelangan tangannya. Lena juga selalu memanfaatkan penderitaan dan kepolosannya untuk menipu orang-orang. 2 tahun lalu sebelum masuk rumah sakit jiwa, dia pernah menyusup ke sebuah keluarga bahagia yang bersikap baik kepada Lena karena menganggapnya gadis kecil yang patut ditolong. Tapi si pekokok Lena malah mencuri barang-barang dari keluarga itu dan menghabisi mereka semua. By posing as a runaway, this family. Iti. She does that. Jelas pasien seberbahaya Lena pasti ditempatkan di sel yang sangat aman dengan pintu besi yang terkunci rapat. Tapi Lena yang ingin bebas tak pernah kehabisan rencana. Dan kali ini dia akan keluar dengan memancing salah satu penjaga yang pedofil. Lena pun merayu penjaga itu agar memberikannya baju dan memintanya untuk memakaikan baju tersebut kepada Lena di dalam ruangan selnya. Setelah penjaga itu melepas kunci ruangan dan masuk ke dalam sel, Lena pun mulai menggodanya. Lalu yang terjadi. Dengan mudahnya Lena bisa melewati pintu-pintu di sana menggunakan kartu akses penjaga. Dia terus berjalan melalui koridor dengan hati-hati sampai akhirnya ketahuan satpam depan. Tapi tentunya Lena masih punya rencana B, yaitu memanfaatkan sifat salah satu pasien di sana yang jika namanya dipanggil, dia akan menyerang penjaga dengan sangat brutal. Iti. Do you want some candy? Sebelum meninggalkan rumah sakit jiwa, Lena yang begitu cerdik pun mematikan sistem CCTV agar tidak ada penjaga yang mengetahui bagaimana dia bisa kabur. Di lain sisi, anak yang melihat kebrutalan pasien di sana memutuskan untuk resign. Dan tepat sebelum dia pergi, anak melihat Lena yang baru kabur dan memberikan tanda "Shh." Meskipun sudah diberitahu peringatan agar tidak memberitahukannya ke pihak rumah sakit jiwa, jelas anak tetap melaporkan ke Dr. Nopita saat itu juga. She cut the feed. Not quite the start we had hoped for, I'm sure. Setelah itu anak pun langsung balik ke kota dan sampai di rumahnya saat itu sudah larut malam. Suasana yang begitu sepi dan insiden di rumah sakit jiwa tadi ditambah lagi bagasi mobilnya yang terbuka dengan sendirinya membuat anak semakin ketakutan. Dan ketika anak membuka pintu, tiba-tiba ya, sudah bisa kalian tebak. Lena si anak dajjal menyelinap masuk ke dalam bagasi mobil anak untuk membungkamnya. Setelah menghajar habis-habisan, Lena yang ingin melanjutkan obsesinya untuk menyusup ke sebuah keluarga, mulai mencari info anak hilang yang wajahnya mirip dengannya. Akhirnya dia menemukan Esther Abigail yang hilang 4 tahun lalu di tahun 2003. Dengan menyamar menjadi Esther,
berdandan layaknya berumur 10 tahun, memakai tali pita di leher dan pergelangan untuk menutupi bekas lukanya. Lena pun berencana masuk ke keluarga tersebut dengan sosok jadi anak hilang dan lapor ke polisi. Tapi sebelum itu Lena menghabisi anak yang masih ngebebengkang tewala kayak depan pintu hingga akhirnya dia pindah alam. Sister, don't be frightened, I'm please. What is your name? My name is Esther. It's the smiling on the package, it's the faces. Di Amerika, setelah menonton pertandingan anggar anak sulungnya yaitu Ganar, betapa bahagia dan terkejutnya kedua orang tua Esther yaitu Ellen dan Tricia ketika detektif Donna mengabarkan bahwa putri bungsu mereka sudah ditemukan. Menurut keterangan yang didapat polisi, Esther alias Lena 4 tahun yang lalu diculik oleh seorang wanita yang membawanya ke Rusia dan menjadikan Lena sebagai anaknya. Gak pakai lama, Tricia pun langsung menemui putrinya di Rusia sendirian karena Ellen sedang sibuk. From the little. We have a child therapist that she'll be working with. Good. Esther? Tricia pun sangat terharu melihat anaknya yang sudah lebih dewasa. Tapi anehnya ketika Tricia menunjukkan foto ibu atau neneknya Esther di pesawat, Lena yang tidak mengenalnya pun menjawab, "Oh, aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengannya, Bu." Mendengar itu, Tricia pun bingung karena nenek Esther sudah lama meninggal. Merasa salah jawab dan mengatakan hal bodoh, Lena pun langsung izin ke toilet dan nyolong minuman keras lalu meluapkan emosinya di dalam toilet. Sesampainya di Amerika, Tricia yang ingin melihat kalung Lena langsung ditahan dengan sangat barbar. Setelah itu Lena pun disambut Ellen dan juga kakaknya Ganar. Mereka pun terlihat sangat senang melihat anggota keluarganya yang telah lama berpisah akhirnya bisa kembali berkumpul. Don't you think? Go. Setelah itu mereka pulang ke rumah dan Lena diantar ke kamarnya dengan dekorasi yang masih sama persis seperti 4 tahun yang lalu. So, plan is tomorrow. It's the glory of love. Di keesokan harinya, Lena dibawa oleh ibunya konsultasi ke seorang psikolog, yaitu Dr. Siger yang memiliki burung peliharaan yang bernama Cindy dan dulu sering bertemu dengan Esther. Tapi ketika dokter bertanya tentang apa yang terjadi selama dia diculik, Lena langsung mengalihkan perhatian bermain dengan burung beo peliharaan si dokter. I remember you. You remember me? Setelah sesi konsultasi selesai, dokter pun berbicara empat mata dengan Tricia. Lena yang kepo dengan pembicaraan mereka pun berhasil mengelabui petugas di ruangan sebelah dengan menumpahkan air minum. Lalu ketika petugas itu pergi, Lena menyalakan speaker ruangan konsultasi dan berhasil mendengar percakapan ibunya dengan Dr. Segar. Segar mengatakan jika Esther memiliki akses yang berbeda dan anehnya dia salah menyebut burung peliharaannya karena ternyata yang bernama Sydney bukanlah burung beo itu, melainkan peliharaan lainnya, yaitu burung beo jenis Makau yang ukurannya jauh lebih besar. Is that unusual, considering where she's been? Supaya Tricia tidak semakin curiga, lagi-lagi Esther bersikap manipulatif dengan cara berpura-pura menyobekkan lengan bajunya dan memfitnah bocil di dekatnya agar memotong pembicaraan mereka. That's enough for today. Of course, we'll reschedule. Di perjalanan pulang, Lena sempat melihat detektif Donna yang sedang memfoto dan memperhatikannya dari jauh secara diam-diam. Esther, you alright? Sesampainya di rumah, Ellen yang seorang pelukis terkenal memperlihatkan karya-karya lukisannya yang memiliki warna dan lapisan berbeda jika disinari cahaya ultraviolet. Lena juga sempat melihat foto, potongan koran-koran dan juga gambar-gambar Esther yang dibuat Ellen selama putrinya menghilang.
Setelah itu Lena yang memang jago gambar mencoba melukis Ellen secara langsung, dan betapa terkejutnya Ellen melihat karya seorang anak 10 tahun yang sangat-sangat bagus. And then we're gonna see what you can do with paint. Lanjut, singkat cerita malam pun tiba. Tanpa sengaja Tersia menemukan buku rahasia Lena dan akan mengeceknya. Tapi sayang dia kepergok oleh Lena yang meminta ibunya untuk tidak mengganggu privasi lagi. Sampai akhirnya Lena menemukan buku harian Esther. Lalu dia mempelajari untuk lebih mengenal siapa Esther. She drew a portrait of me. She's got more. Saat makan malam, Detektif Donna datang silaturahmi dan mengucapkan selamat datang kepada Esther. Karena kepo dengan maksud dan tujuan Donna, Lena pun sok-sokan mengambil minum ke dapur, padahal sebenarnya dia nguping di balik tembok. And with a cop like me, don't worry. Okay, get it. Ternyata Pak Detektif mengajak mereka sekeluarga ngobrol-ngobrol dengan Dr. Segar untuk memeriksa kondisi psikolog Lena lebih lanjut. Mendengar itu, Lena pun langsung memotong pembicaraan dan mengingatkan jika Tersia sudah ada janji ke acara lain esok hari. Detektif Donna akhirnya mengubah jadwal pertemuan ke besok lusanya dan dia mengingatkan jika Esther lupa mengisi air di gelasnya. Itu artinya Donna sadar jika barusan Lena menguping pembicaraan mereka. Well, she's right. I'll walk you up. Karena merasa semakin dicurigai, Lena pun memutuskan kabur dari sana sambil membawa barang-barang berharga Tersia. Akan tetapi ketika sudah sampai di luar, Lena melihat Ellen yang sedang sibuk melukis dengan kaos lekmong alias kelek ketemong dan melihat bulu kelek rimbanya yang semakin memancarkan ketampanannya. Lena yang ternyata memendam perasaan kepada Ellen pun mengurungkan niatnya untuk kabur. Lalu dia kembali ke rumah dan akan melanjutkan hidupnya sebagai Esther. Have a good night, honey. Keesokan harinya ketika Tersia dan Ellen pergi ke undangan, Gunnar yang sedang berpesta dengan teman-temannya didatangi Detektif Donna. Karena masih merasa curiga, diam-diam Donna pun masuk ke kamar Lena dan mengambil piringan hitam di kamarnya yang tercetak sidik jari Lena. Sadar piringan hitamnya dicuri, Lena yang semakin geram pun langsung membuntuti Donna. Sekembalinya dari undangan, Tersia pun masuk ke kamar Lena yang tidak terkunci. Karena mendengar suara shower dan mengira anaknya sedang mandi, Tersia pun langsung membaca buku rahasianya yang ternyata berisi potongan-potongan koran bergambar Tersia, Ellen, dan juga Donna dan juga alamat rumahnya, lengkap dengan stempel rumah sakit jiwa Saren di sampul buku tersebut. Sontak Tersia sangat terkejut melihat itu semua dan langsung mengecek kamar mandi yang dari tadi showernya menyala. Tersia pun akhirnya sadar jika malam itu anaknya tidak ada di kamar. Di rumah, Donna pun meneliti sidik jari Lena yang tentu saja tidak ada kesamaan sedikit pun dengan sidik jari Esther. Lalu ketika Donna ngahulang tarik gara-gara memikirkan siapa sebenarnya anak misterius itu, lalu yang terjadi. Sampai akhirnya terjadi sesuatu di luar dugaan. Tersia tahu Lena datang ke rumah Donna setelah diinfokan oleh Gunnar bahwa Donna sempat mampir ke rumah. Dari buku harian Tersia juga sudah mengetahui bahwa Lena adalah wanita dewasa gila yang menjadi buron. Bahkan Tersia bisa menebak Lena akan selalu manipulatif, mengacaukan keluarganya dan membunuh mereka seolah-olah itu kecelakaan. The second you had a chance, but you didn't. Nah, disinilah plot twist terjadi, Lur. Tersia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Tersia yang asli bukanlah hilang ataupun diculik, melainkan tanpa sengaja terbunuh oleh kakaknya sendiri, yaitu Gunnar, yang saat itu kebablasan bersikap terlalu kasar ke adiknya.
Karena mereka adalah keluarga tersohor dan tidak ingin namanya tercoreng, Tersia pun akhirnya mengubur mayat Esther di tempat yang sangat tersembunyi bersama Gunnar. Semua itu terjadi tanpa sepengetahuan siapapun termasuk Ellen. Dan yang dia tahu anaknya Esther telah menghilang karena diculik. Sekarang Tersia memaksa Lena untuk meneruskan perannya menjadi Esther agar Ellen tetap mendapatkan semangat di dalam hidupnya dan juga untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Gunnar, what was I supposed to do? Hand over the only child. I loved my daughter with all my heart. But a mother. Setelah menjelaskan itu semua, untuk menghilangkan jejak pembunuhan, mereka berdua pun membuang jasad Donna dan berkas-berkas sidik jari ke tempat Tersia membuang mayat anaknya Esther. Selain itu, Tersia juga mengirim email dari akun Donna yang berisi izin berlibur kepada atasannya. Sangat-sangat di luar dugaan, Lur. Sesampainya di rumah, Tersia beralasan ke Ellen jika dia menolong Lena yang terjatuh dari sepeda. Dan percaya saja si Ellen. Setelah itu Tersia berbicara empat mata dengan Gunnar dan menjelaskan identitas Lena sebenarnya. Gunnar yang memang dari sananya sudah sefrekuensi dan memiliki jiwa psikopat seperti emaknya, berniat untuk menghabisi Lena secara diam-diam dan membuatnya seakan-akan itu kecelakaan yang tidak disengaja. Tapi menurut Tersia, hal itu malah membuat keadaan semakin kacau jika dilakukan terburu-buru. Dan untuk sementara waktu, mereka akan membiarkan Lena berperan sebagai Esther. So she just owns us now. No, she has just as much to lose as we do. Agar orang-orang sekitar tidak mencurigai Lena, Tersia pun memberitahu banyak kenang-kenangan Esther bersama keluarganya. Dan juga memberikan Lena baju sesuai style Esther biasanya. Lena pun mengikuti semua arahan Tersia dan rencana mereka pun berjalan mulus. Mulai dari pertemuannya dengan Dr. Segar yang tidak mencurigakan sama sekali. Dan juga ketika makan malam bersama rekan-rekan orang tuanya yang menjenguk Esther yang akhirnya pulang selama 4 tahun menghilang. I miss my family very much. It's lovely. Sleep like a fucking baby tonight. It's like the old days. I'm really excited about going into the city tomorrow. Waktu berlalu, hari pun berganti. Ketika makan malam, Lena yang marah karena dilarang pergi dengan Ellen ke galeri seninya, akhirnya ngambek lalu pergi ke kamar membawa makanannya dan memberikan makanan itu ke seekor tikus di ventilasi kamar. What happened down there? Untuk menghibur Lena, Ellen pun mengajaknya melukis bersama di ruangan kerja. Dari kejauhan Tersia melihat kebersamaan mereka berdua yang bahkan Lena memegang dan mencium tangan Ellen. Tanpa kecurigaan sama sekali, Ellen yang masih menganggap Lena adalah Esther bersikap seperti layaknya bapak kepada putrinya. Namun di sisi lain Lena menyimpan rasa kepada Ellen dan berniat untuk merebutnya dari istrinya Tersia. Sampai akhirnya Ellen pun pamit tidur karena sudah larut malam. Looks like you two had fun. Tak lama kemudian Tersia yang sangat cemburu pun datang. Dia merendahkan Lena dengan mengejek kekurangannya. Are you so utterly delusional to think that he would want you? Pulsed by you as I suspect most men are. Di kamar Lena masih sangat terpukul dengan sikap Tersia dan betapa terkejutnya dia melihat tikus yang mati setelah memakan makanannya tadi. Lena pun sadar bahwa itu adalah ulah Tersia yang ingin membunuhnya secara diam-diam. Sejak malam itu, Lena yakin jika Tersia akan berusaha menyingkirkannya. Dan keesokan paginya Lena pun membalas dengan membuatkan jus. Nggak tahu jus apa ini teh. Pokoknya mah terlihat sangat menyehatkan, tapi isinya dicampur bangkai tikus yang mati semalam. Selain itu, Lena juga berniat untuk membunuh Tersia dan Gunnar dengan cara mendorong mereka berdua ke kereta yang akan lewat saat sedang mengantar Ellen yang akan pergi ke galeri seninya. What happened? Oh, nothing. It's fine. Esther tripped. Daddy, take me with you. Oh, honey, I wish. Next time. All right, you're gonna miss See your you later, train. honey. Setelah Ellen naik ke kereta, Tersia yang geram karena Lena sudah mencoba membunuhnya 2 kali
berniat akan menyelesaikan hidupnya saat itu juga. Akan tetapi Lena langsung merebut tas Tersia dan menyemprotkan Gunner dengan semprotan merica ke matanya. Lalu dia membawa kabur mobil Tersia. Tersia pun tidak tinggal diam dan langsung menghubungi polisi kenalannya untuk mencari Lena yang membawa mobil dan mengantarkannya kembali ke rumah. Cut you like a knife. Give the gift because she's a maniac. I'm sorry, was I driving too fast? You must be asking. Oh my goodness. Oh. Joking. You have her in therapy? Yes, yes. Sesampainya Lena di rumah, gak pakai lama, Tersia dan Gunner akan menghabisi Lena dengan settingan seakan-akan dia bundir. Tersia pun akan menyayat pergelangan tangan Lena menggunakan sebuah gunting. Tapi Lena langsung meludahi wajah Tersia, memukuli titik Gunner dan berusaha kabur. Lalu yang terjadi? Die, you freak! My God! Lena pun dilempar Gunner dari tangga hingga pingsan. Tapi saat mereka berdua lengah, tiba-tiba Lena sudah menghilang dan Gunner langsung mencarinya. Sementara Tersia mengangkat telepon dari Ellen yang sedang OTW pulang karena mendapatkan telepon dari polisi tentang Lena yang tadi ditangkap. Take a cab home because I really have my hands full here. Dengan membawa pedang anggarnya, Gunner terus mencari Lena di tengah kegelapan rumah. Dan ketika dia sampai di ruangan kerja ayahnya, lalu tiba-tiba Shit. betapa terpukulnya Tersia melihat anaknya Gunner yang sudah pulang ke Rahmatullah secara mengenaskan. Tersia pun langsung mengejar Lena hingga bergelut di dapur sampai akhirnya kompor tersenggol. Lalu api pun menyebar. Tersia terus mengejarnya sampai Lena terpojok dan kabur ke atap lewat jendela kamarnya. Di saat yang sama, Ellen yang baru sampai di rumah semakin panik melihat rumahnya yang terbakar. Gunner! Dia langsung mencari keluarganya dan melihat Tersia juga Lena yang bergelantungan di atap. Dan ketika Ellen akan menolong mereka, Tersia mencoba menjelaskan jika sebenarnya Esther bukanlah anak mereka yang sebenarnya, melainkan seorang penipu edan, yaitu Lena. Daddy, please help me! Ya, naas pegangan Tersia melemah. Dia pun tewas seketika. Lena berhasil diangkat dan selamat. Tapi Ellen memikirkan ucapan istrinya barusan, berusaha mengenali wajah anaknya, yang akhirnya ketahuan jika Lena menggunakan gigi palsu. Melihat itu, Ellen pun sangat terkejut hingga terjatuh dan tewas juga. For us, so we could be together. Alan, I love you! Alan! Give a little, take a little, as long as the arm, you've gotta win a little. Tak lama kemudian pemadam kebakaran pun datang dan langsung menyelamatkan Lena. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Dia nggak mau ketinggalan Orphan ketiga yang katanya tahun ini liris katanya lur. Langsung aja subscribe ya lur biar nggak ketinggalan filmnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang sudah like dan subrek, saya doakan semoga kalian menjadi orang sukses di masa depan dan tercapai semua impiannya. Amin. Permios.